Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Anggraini dari D3 Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang trauma healing yang terkait dengan bencana alam. Trauma dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai luka, sakit, shock yang seringkali berupa fisik atau mental. Dengan demikian, trauma bisa juga disebut dengan gangguan psikologis. Trauma healing didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan perorangan atau sebuah tim dengan metode tertentu yang bertujuan untuk menyembuhkan atau meringankan beban yang menggoncangkan jiwa seseorang. Trauma healing sangat dibutuhkan di Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia merupakan salah satu negara yang rawan terjadi bencana alam. Bencana alam sendiri adalah sebuah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kesehatan dan psikologis. Jika gangguan psikologis ini tidak ditangani dengan baik dan dibiarkan terus-menerus, maka akan berpengaruh pada kesehatan mental seseorang. Trauma healing yang saya angkat dalam video saya kali ini berdasarkan bencana alam yang sering terjadi di Indonesia, seperti banjir yang terjadi di Kuantan, Provinsi Riau pada tanggal 18 Desember 2021 kemarin. Kuantan, 18 Desember 2021. Akibat hujan lebat yang berlarutan dari 17 HB dan sekaligus pertembungan air pasang telah mengakibatkan beberapa lokasi di Kuantan dinaiki air. Hal tersebut disebabkan oleh tingginya curah hujan yang turun di Kuansing dan perbatasan Sumbar sejak 2 hari lalu. Akibat dari banjir tersebut, 2.949 rumah terendam oleh banjir. Selain ribuan rumah, banjir kali ini juga merendam 1.513 hektar lahan persawahan masyarakat yang mengakibatkan ribuan hektar lahan tersebut terancam rusak. Bencana seperti banjir pun dapat memakan korban yang signifikan pada komunitas manusia karena mencakup suatu wilayah tanpa ada peringatan terlebih dahulu dan dapat dipicu oleh bencana alam lain seperti hujan lebat. Bencana yang terjadi sedikit banyak akan menimbulkan efek diantaranya perasaan takut, perasaan cemas, hingga perasaan trauma terhadap bencana yang telah terjadi. Salah satu cara kita untuk membantu korban bencana tersebut adalah dengan cara melakukan metode pendekatan trauma healing. Nah, trauma healing yang diberikan kepada anak-anak tentu berbeda dengan metode pendekatan yang diberikan kepada orang dewasa. Nah, pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang model pendekatan play therapy yang dilakukan untuk anak-anak. Metode pendekatan play therapy ini lebih ditekankan kepada pola bermain, karena pola bermain diberikan kepada anak, supaya anak mampu mengeksplorasi diri mereka berupa pengalihan diri kondisi yang dialami mereka pasca bencana. Konsep dasar pendekatan play therapy merupakan pendekatan konseling yang diintegrasikan supaya mampu diterapkan bagi anak-anak. Jadi, play therapy ini lebih memfokuskan pada upaya pengalihan dari kondisi atau situasi yang mengkhawatirkan. Pada konsep dasar play therapy, anak-anak akan diajak untuk bermain. Karena bermain adalah salah satu cara yang dapat digunakan untuk memahami dunia anak-anak. Dilihat dari aspek perkembangan, dalam bermain merupakan cara anak dalam menemukan dan mengeksplorasi identitas diri mereka. Selain itu, anak juga dapat melakukan eksperimen dengan berbagai pilihan imajinatif dan terhindar dari konsekuensi seperti dunia nyata. Bermain pada situasi dan kondisi yang tepat juga dapat bermakna sebagai kegiatan fisik sekaligus sebagai terapi. Keuntungan yang dapat kita ambil dalam play therapy ini adalah kita juga dapat membantu proses perkembangan anak, yaitu perkembangan ini lebih berupa pada aspek verbal, di mana supaya anak bisa diajak berkomunikasi secara penuh terhadap orang lain. Anak juga dapat kebebasan dalam berimajinasi. Berimajinasi di sini adalah diberikan bagaimana upaya-upaya seorang ahli mampu memberikan kebebasan bagi anak untuk mengeksplorasi permainan yang ada, seperti menggambar, bermain bola, dan permainan-permainan lainnya yang disukai oleh anak. Juga dapat membentuk hubungan bagi anak untuk dapat berkembang secara penuh di kemudian hari. Dalam melakukan metode play therapy, ada 3 fase dalam membangun pola hubungan atau pola cara berinteraksi dengan anak. Langkah awal yaitu membangun hubungan dengan anak dengan cara menyediakan berbagai permainan yang digemari oleh anak.
Melalui fasilitas permainan tersebut, kita juga dapat mengajak anak-anak bermain. Langkah kedua adalah kita dapat melibatkan diri dari permainan yang kita sediakan untuk anak, agar anak merasa nyaman dengan keberadaan kita. Jika anak sudah merasa nyaman dengan keberadaan kita, maka mereka akan cenderung lebih terbuka pada kita. Setelah itu, kita dapat melakukan proses konseling secara lanjut dan dapat melakukan eksplorasi berbagai informasi yang dibutuhkan selanjutnya. Langkah terakhir, kita dapat mengakhiri proses konseling bila pada anak telah menunjukkan kemampuan dalam bentuk perilaku positif. Maka metode pendekatan dengan play terapi mampu menghilangkan trauma healing yang terjadi pada anak. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.